Kita mulai film ini dari kota Mumbai, India, di mana ada sebuah keluarga tinggal di lingkungan Muslim di sebuah sudut kota. Adalah seorang remaja bernama Syahid. Dia waktu itu berniat untuk keluar rumah karena ingin mencari angin. Gak disangka ketika di luar, dia malah menjadi saksi atas terjadinya kekerasan komunitas yang brutal. Para wanita dan anak-anak jadi korban, toko-toko dihancurkan dan dijarah. Untungnya Syahid berhasil selamat dan kembali ke rumahnya. Dia pun menceritakan pada keluarganya atas apa yang terjadi di bawah sana. Di India memang sering terjadi pembunuhan berlandaskan sara. Jadi, karena kesal dengan keadaan ini, pada suatu waktu Syahid ikut temannya untuk pergi ke Kashmir dan dilatih untuk masuk ke kelompok militan. Namun Syahid nyaris saja bergabung di sana sampai dia menyadari bahwa jalan kekerasan bukanlah jawabannya. Jadi dia pun kabur dari sana dan kembali ke Mumbai. Ketika kembali ke rumah, dia pun dimarahi oleh abangnya yang bernama Arif. Supaya ibunya nggak khawatir, dari kemarin Arif mengatakan kalau Syahid pergi untuk melaksanakan ujian kuliahnya. Namun, buntut dari keikutsertaannya bersama kelompok militan, pada bulan Januari 1994, Syahid ditangkap polisi. Dia dibawa secara paksa dan dituduh sebagai teroris tanpa bukti yang jelas, selain identitasnya disebutkan tercatat dalam buku harian ketua kelompok militan tersebut. Syahid disuruh menyebutkan orang-orang yang ada di foto, tentu aja dia nggak tahu apa-apa. Syahid pun disiksa habis-habisan karena dianggap nggak mau membuka mulut. Siang itu Arif pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Syahid, tapi permohonannya ditolak. Karena berdasarkan undang-undang anti-terorisme di India, Syahid adalah musuh negara dan akan dipenjara selama 7 tahun. Sambil memaki, Arif pun disuruh keluar dan gak kembali lagi ke kantor polisi. Arif pun terpaksa mengabari ibunya bahwa dia udah bertemu dengan Syahid dan keadaannya baik-baik aja. Arif terpaksa berbohong pada ibunya supaya ibunya gak khawatir. Syahid pun kemudian menjalani kehidupan di penjara di New Delhi. Di dalam sana dia dihampiri oleh napi lain yang bernama Omar. Ketika mereka main catur bersama, Omar mengatakan kalau dia akan dibebaskan oleh anggota militannya. Dia pun mengajak Syahid, namun Syahid menolaknya walaupun dia nggak tahu dia akan dibebaskan atau tidak. Suatu hari ketika dijenguk oleh Arif, Syahid melarang abangnya itu untuk datang kembali. Dia nggak ingin waktunya Arif terbuang percuma. Syahid pun menjalankan kehidupan di penjara dengan banyak membaca buku. Dia mendapatkan saran dari seorang napi bernama Gulan. Dia menyarankan Syahid untuk tidak bergaul dengan Omar, karena pelan-pelan Omar akan memberikan faham yang salah dan Syahid akan berujung menjadi seperti anggota mereka. Gulam kemudian mengenalkan Syahid dengan Dr. Saxena. Lewat Dr. Saxena, Syahid diceritakan kalau Gulam berasal dari Kashmir. Dia tahu betul gimana pedagang di sana harus membayar pajak kepada anggota teroris. Gulam pernah menolak membayar, dia pun difitnah, dan sekarang dia dipenjara dan dianggap sebagai teroris. Situasinya mirip dengan Syahid yang dicepuin karena kabur dari kamp pelatihan. Syahid heran gimana polisi menjebloskan orang gak bersalah tanpa bukti. Dr. Saxena pun kemudian menyuruh Syahid untuk banyak belajar, karena jika ingin mengubah sistem, bukanlah menghancurkannya, tapi harus masuk ke sistem dan mengubahnya dari dalam. Jadi suatu hari Syahid menyampaikan keinginannya untuk belajar pada Gulam. Tapi sipir penjara nggak mengizinkannya. Gulam pun akan membantu, tapi syaratnya Syahid harus menjauhi Omar dan teman-temannya. Jadi setelahnya Syahid pun rajin mengikuti kelas bersama Dr. Saxena yang memperkenalkannya dengan dunia hukum. Syahid diajarkan jika dia ingin melawan sistem, pelajari senjatanya dan senjata itu adalah hukum. Sementara itu Gulam aktif menjaga Syahid jika dia mulai didekati oleh Omar. Dia nggak ingin Syahid dicuci otaknya. Suatu hari Gulam akan dibebaskan. Sebelum pergi, Gulam berpesan pada Syahid untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena waktu akan cepat sekali berlalu di penjara. Dia berharap pada Syahid bisa belajar dengan giat. Di hari itu Gulam pun berpisah dengan Syahid, tapi dia berjanji akan menolong Syahid dari luar penjara. Syahid mulai membaca buku-buku tentang hukum di dalam sel dan belajar secara mandiri. Sampai singkat cerita, setelah 7 tahun di penjara, Syahid akhirnya dibebaskan dan pengadilan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Syahid dan keluarganya. Setelah sidang, Gulam pun mengatakan kasus Syahid adalah contoh bahwa untuk melawan sistem, mereka memang harus mengerti hukum. Syahid pun dijemput oleh Arif. Mereka saat ini udah pindah ke apartemen. Ami? हाँ कौन है? ये दूध वाला है, देखना जरा।
Ketika di rumah, dia mengatakan pada Arif bahwa dia berniat untuk kuliah di hukum. Dia pun mendapatkan support dari keluarganya. Semangat belajarnya dari penjara tidak padam ketika dia bebas. Selain belajar, dia juga bekerja. Akhirnya dia pun bisa memberikan gaji pertamanya pada sang ibu. Menerima uang tersebut, sang ibu pun sangat terharu. Hingga singkat cerita pada bulan Oktober tahun 2002, setelah menyelesaikan studi hukumnya, Syahid diterima bekerja di kantor pengacara bernama Makbul, pengacara terkenal di Mumbai. Walau gajinya lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya, Syahid jadi bisa masuk dunia hukum yang sesungguhnya. Pada waktu itu Makbul memarahi para pengacara junior termasuk Syahid. Mereka disebut nggak becus dalam menangani kasus-kasus perdata hingga berkas kasus itu membusuk dan gak pernah selesai. Karena hal tersebut, Syahid pun merasa tertantang. Dia pun pergi menemui kliennya Makbul untuk dia selesaikan kasusnya, seorang pria bernama Gafar. Namun sayang, dia malah mendapatkan penolakan karena mereka gak percaya dengan Syahid. Begitu juga dengan klien perempuan bernama Mariam. Syahid disuruh meminta uang pada Mariam karena Mariam akan punya persidangan minggu depan. Tapi Mariam gak punya uang dan meminta Syahid untuk pergi. Besok harinya, Makbul bertanya tentang progres pekerjaannya Syahid. Ketika itu Syahid mengatakan bahwa Gafar gak mau percaya dengannya. Selain itu Syahid masih bingung kenapa mereka membela Gafar padahal jelas-jelas dia udah bersalah. Tapi Makbul gak peduli. Karena Gafar adalah klien dan klien menghasilkan uang untuk mereka. Makbul mengajari Syahid untuk mengumpulkan data, kemudian dimanipulasi dan disajikan sesuai yang mereka mau. Pernyataan Makbul tadi seakan bertabrakan dengan idealismenya karena Makbul lebih mementingkan uang dan reputasi daripada kebenaran. Syahid pun menceritakan hal itu pada Arif bahwa dia berniat menjadi pengacara bukan karena uang. Dia pun jadi berpikir untuk memulai praktek hukumnya sendiri. Dia ingin mengikuti suara hati, bukan hanya jalur karir. Hingga akhirnya, Syahid punya kantornya sendiri. Bulan Maret tahun 2003, Syahid menelpon Mariam dan mengabari kalau dia buka praktek sendiri. Jadi pada suatu siang, Mariam pun datang ke kantornya Syahid. Dia ingin membantu Mariam dalam kasus sengketa propertinya. Mariam punya masalah dengan ibu tirinya yang mengklaim rumah peninggalan mendiang ayahnya. Syahid pun akan membantu dan gak mementingkan biaya kasusnya. Yang penting, yang menjadi prioritas adalah membantu Mariam terlebih dahulu. Setelahnya, Syahid pun ditelepon oleh ibunya untuk pergi ke kenalannya. Syahid kemudian bertemu dengan seorang kakek. Anaknya yang bernama Zahir saat ini dipenjara karena dituduh teroris dan cucunya ini belum melihat ayahnya. Membela minoritas muslim yang dituduh teroris secara sepihak seperti dirinya dulu adalah salah satu misi Syahid. Untuk kasus ini, Syahid disuruh mendatangi seorang ulama. Dia menceritakan bahwa dia akan menangani kasus Zahir dan lagi-lagi Syahid nggak mematok harga. Dia hanya ingin meminta dukungan saja. Singkatnya, pada bulan November tahun 2004, Syahid baru bisa bertemu dengan Zahir di penjara. Zahir adalah seorang insinyur perangkat lunak dan dituduh melakukan pengeboman. Syahid menyuruh Zahir untuk menceritakan semuanya sehingga dia bisa membantu tanpa ada rahasia apapun. Syahid udah pergi ke rumahnya Zahir dan dia yakin bahwa Zahir bukanlah teroris. Singkatnya, persidangan Zahir pun digelar. Syahid melawan seorang jaksa yang juga merupakan pengacara senior. Kasusnya Zahir bermula ketika dia meminjamkan laptop pada temannya yang udah dia kenal sejak berumur 5 tahun. Laptop itu digunakan untuk mengirimkan email yang isinya video pembuatan bom dan lain sebagainya. Syahid pun berdebat habis-habisan dengan jaksa ini. Menurut Syahid, karena kesalahan kecil Zahir yang meminjamkan temannya laptop membuatnya mendekam di penjara. Laptop memang barang pribadi, tapi karena yang meminjamnya adalah teman masa kecil Zahir, tentunya dia nggak punya kecurigaan apapun. Dikarenakan polisi belum menyelesaikan investigasi mereka, maka sidang pun ditunda sampai minggu depan. Di lain hari, Syahid membantu Mariam dengan kasusnya. Ketika itu Syahid yakin mereka akan memenangkan kasus ini dan putusan akan keluar maksimal 3 bulan dari sekarang. Mariam berencana akan menjual rumahnya dan kemudian pindah ke New Delhi dan mendirikan sekolah di sana. Syahid pun menyarankan untuk mendirikan sekolah di Mumbai saja. Selain itu, dia juga bertanya apakah Mariam udah menikah atau belum. Mendengarkan pertanyaan itu, mereka berdua pun kemudian malu-malu. Lain waktu di kantor, Syahid menerima telepon dari pria yang gak dikenal yang menyuruhnya untuk tidak membela Zahir. Jika Syahid tidak mengindahkan permintaan ini,
maka yang berikutnya dia nggak akan ditelepon, Syahid akan didatangi untuk dibunuh. Dia pun menceritakan hal itu pada Maryam tentang ancaman pembunuhan tersebut. Maryam menyuruh Syahid memberitahu keluarganya. Selain itu, Maryam mendukung Syahid untuk tetap membela Zahir bahwa yang dilakukan Syahid udah benar. Singkatnya, persidangan Zahir kembali digelar. Syahid membawa kesaksian tercatat bahwa Zahir bukanlah bagian dari konspirasi pengeboman ini. Sementara jaksa masih menunggu pernyataan dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan bahwa nomor ponsel yang tercatat bukanlah milik Zahir. Syahid kemudian meminta jaminan karena Zahir belum melihat anaknya yang baru aja lahir, tapi hakim menolaknya. Karena urusan yang melibatkan kementerian tentunya akan memakan waktu yang lama, Syahid hanya ingin Zahir nggak menderita lebih lama sementara jaksa nggak punya cukup bukti. Syahid ingin paling tidak hakim memberikan jangka waktu yang jelas. Jika menunggu seperti ini, kalau udah 10 tahun Zahir baru dibebaskan karena nggak bersalah, buat apa juga? ये मिनिस्ट्रीज के बीच की बात है, इसमें बहुत वक्त लग सकता है। इसके जब आप इस एक्ट के अंडर किसी को अरेस्ट करते हैं तो एक टाइमलाइन तो होनी चाहिए ना पुलिस के पास। 15 साल बाद अगर आप किसी को नॉट गिल्टी कह के छोड़ भी देते हैं ना, व्हाट्स द यूज? जस्टिस को डिले करना, उसे डिनाई करना ही है। Lain hari, Syahid menemui Zahir di dalam sel. Syahid menjelaskan bahwa ketika pengadilan gak punya apa-apa untuk ditunjukkan, mereka akan menunda persidangan yang waktunya pun hanya mereka yang tahu. Syahid menenangkan Zahir bahwa kasus seperti ini memang butuh waktu, tapi akan bisa dilakukan jika mereka berada di dalam sistem. Karena sidang ditunda, Syahid menelpon kenalannya yang punya koneksi ke Kementerian Luar Negeri supaya dia bisa menghadirkan bukti lebih cepat daripada jaksa. Singkatnya, setelah mendapatkan bukti dari Kementerian Luar Negeri yang udah dikonfirmasi oleh kementerian di India, Syahid pun menghadirkannya di persidangan. Menurut Kementerian Luar Negeri, nomor yang tercatat sebagai alat komunikasi tragedi pengeboman bukanlah nomor HP-nya Zahir. Jaksa pun kaget karena harusnya mereka masih menunggu bukti tersebut. Walau jaksa berusaha menyangkal bukti itu, tapi hakim menerimanya dan sidang berikutnya pun akan langsung ditentukan. Sementara itu di lain hari, Syahid pun berhasil memenangkan kasusnya Maryam. Untuk itu Maryam pun berterima kasih pada Syahid. Ketika itu Maryam ingin membayar, namun Syahid menolak. Di kesempatan itu Syahid belak-belakan ingin menikahi Maryam, walau dia tahu kalau Maryam adalah janda beranak satu. Tapi niat Syahid menikahinya adalah niat yang serius. Jadi di lain hari mereka pun menikah di KUA dan resmi menjadi sepasang suami istri. Suatu malam, seluruh keluarganya menunggu Syahid pulang kerja. Ternyata, adiknya yang bernama Khalid memergoki Syahid masuk ke rumah seorang perempuan dan mereka mengira kalau Syahid udah berzina. Sebelum ibunya marah, dia mengabari kalau Maryam adalah istrinya. Syahid meminta maaf karena dia takut. Ibunya pun meminta Syahid membawa Maryam, tapi di kesempatan itu Syahid belum menceritakan kalau Maryam adalah janda beranak satu. Jadi besoknya sepulang kerja, Syahid pulang awal. Dia membelikan Maryam pakaian baru untuk bertemu dengan ibu dan saudaranya. Maryam pun kemudian dibawa ke rumah, diperkenalkan dengan anggota keluarganya Syahid. Waktu itu ibunya mengatakan nanti Syahid akan membeli rumah yang lebih besar. Tapi Maryam langsung mengatakan kalau Syahid akan tinggal bersama di rumahnya. Mendengarkan hal itu ibunya pun sedih. Di samping gak dilibatkan dalam pernikahannya ini, ibunya pun gak akan ikut campur dalam menentukan di mana Syahid akan tinggal. Karena suasana jadi canggung, Syahid pun memilih untuk pamit pergi. Ketika di jalan pulang, Syahid heran dengan Maryam yang mengatakan hal tadi pada ibunya. Maryam hanya gak ingin Samir anaknya tinggal di sana karena terlalu ramai. Jadi setelah berpikir, Syahid pun berencana akan mencari rumah yang lain yang lebih luas, sehingga Maryam bisa tinggal bersama keluarganya nanti. Suatu hari, Syahid bertemu dengan Arif di tepi danau dekat rumah. Waktu itu Arif mengatakan bahwa dia agak kesal karena Syahid pindah rumah tanpa kompromi dulu dengan keluarganya. Sebagai abang tertua, dia udah capek memperhatikan keluarganya, sedangkan selama ini Arif jarang memperhatikan kehidupannya sendiri. Padahal jika Syahid dan Maryam tinggal di rumah, Arif jadi sedikit terbantu, tapi sayang Syahid gak mengerti akan hal itu. Di hari itu sidang untuk kasus Zahir pun digelar. Jaksa menuntut bahwa Zahir harus tetap berada di penjara. Walau dia belum melihat anaknya yang baru lahir, tapi ini demi keamanan negara dan juga demi 200 lebih korban yang gak selamat dari tragedi bom Gujarat. Tapi Syahid membalas dengan memberikan pernyataan terakhirnya. Your Honor, Zahir Sheikh पिछले 2.5 साल से जेल में है। प्रोसिक्यूशन हर हियरिंग में कहते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जहीर के अब्बा है। इनकी 30 साल की नौकरी इनसे 1 मिनट में छीन ली गई क्योंकि पुलिस ने इनके बेटे को सिर्फ शक के बिना पे टेररिज्म केस में अंदर कर दिया। 10 साल तक ये इन्वेस्टिगेशन बिना एविडेंस के चलती रहेगी तो क्या जहीर 10 साल तक जेल में रहेगा?
ये सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि उसका नाम जहीर है। नो, मैथ्यू, डोनाल्ड, सुरेश, मोरे ये सब नहीं है। अगर बाहर आ भी गया नॉट गिल्टी करार करके तो वो करेगा क्या, कहाँ जाएगा? प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, सिर्फ एक लैपटॉप खरीदा और अपने दोस्त को दे दिया। Setelah mendengarkan pernyataan dua pengacara ini, hakim pun membaca putusannya dan hasilnya karena jaksa nggak bisa mendatangkan bukti yang konkret dan juga sering terjadi salah tuduh, maka hakim membebaskan Zahir. Ini adalah kemenangan pertama Syahid dalam kasus terkait HAM. Keluar dari ruang sidang, mereka pun langsung jadi sorotan wartawan. Syahid menekankan pada media bahwa dia juga mengecam segala hal yang berkaitan dengan terorisme. Apapun alasan mereka, itu nggak dibenarkan. Tapi udah kewajiban Syahid untuk membela orang-orang seperti Zahir yang menjadi korban salah tangkap dan nggak ada yang mau membela diri mereka. Kebebasan Zahir menjadi berita besar untuk media. Karena keberhasilan Syahid dalam kasus Zahir, dia pun menjadi terkenal karena berhasil memulangkan seorang ayah kepada anaknya. Kantor kecilnya pun langsung diserbu oleh orang-orang yang ingin meminta pertolongannya. Hal ini pun jadi berdampak ke kehidupan rumah tangganya. Saking sibuknya Syahid di kantor membuat waktunya untuk Maryam dan anaknya jadi kurang. Apalagi menyusul rentetan tragedi terorisme yang membuat orang-orang muslim banyak yang dituduh sebagai teroris. Pengeboman di gerbang India 25 Agustus 2003, pengeboman kereta Mumbai Juli 2006. Hingga bertahun-tahun berlalu, Syahid pun melanjutkan perjuangan dengan membela mereka semua yang menjadi korban salah tangkap hanya karena mereka beragama muslim. Singkatnya, pada tanggal 26 November 2008, teroris menyerang kantor pemerintahan di Mumbai. Dalam kasus yang besar ini, Syahid mendapatkan seorang klien muslim yang lagi-lagi dijadikan terduga teroris bernama Fahim. Dia menceritakan kalau di penjara ini dia mendapatkan pelecehan dari sipir wanita penjara asal Amerika. Dia disuruh menonton video porno dan dilecehkan secara seksual selagi tangannya terikat. Mendengarkan hal itu, Syahid pun turut berempati dan turut kesal dengan apa yang terjadi pada Fahim. Suatu malam ketika lagi bekerja di rumah, Syahid mendapatkan lagi teror lewat telepon. Syahid disuruh berhenti membela para terduga teroris di pengadilan, atau kalau tidak, dia akan benar-benar dibunuh. Syahid pun gak gentar dan mengatakan pada si peneror untuk datang membunuhnya jika dia berani. जिहादियों का केस लड़ता है इस साले। हाल में क्या किया तूने कश्मीर में? कुत्ते की मौत मरेगा तू। उड़ा दो तुम। Untuk kasus Fahim, Syahid kembali berkonsultasi dengan ulama. Satu-satunya kesalahan Fahim ketika dia ditangkap adalah karena dia kedapatan punya peta. Jadi, Syahid pun ingin membela Fahim. Syahid diminta untuk lebih berhati-hati. Terlebih lagi dia udah mendapatkan ancaman pembunuhan. Singkatnya, persidangan Fahim digelar. Syahid melawan jaksa wanita. Fahim dituduh menyediakan peta untuk teroris beraksi di Mumbai. Jaksa menuntut hukuman gantung bagi Fahim, sehingga gak akan ada lagi yang berani melakukan kejahatan seperti itu lagi. Ketika giliran Syahid, dia mengatakan bahwa serangan di Mumbai yang menewaskan 164 orang adalah sebuah tragedi yang menyentuh empati dan hati nurani mereka semua. Namun jika jaksa menuntut Fahim tanpa bukti yang kuat, 164 korban tersebut akan menjadi 165 ketika Fahim dihukum mati. Syahid heran kenapa polisi terus saja menangkap tersangka yang gak bersalah, sedangkan para pelaku sebenarnya mungkin lagi bersantai di ruangan ber-AC sambil merencanakan serangan selanjutnya. Kenapa yang berdiri di situ adalah orang-orang seperti Fahim yang gak punya kemampuan untuk melawan? Setelah memberikan pernyataan pembuka, jaksa menghadirkan saksi bernama Swapnil. Dia belajar komputer di sebuah kampus. Swapnil pun mengenali Fahim sebagai salah satu mahasiswa di sana. Tapi namanya bukan Fahim, melainkan Sahil. Jaksa pun menilai bahwa ketika orang mengubah identitasnya, maka ada yang dia sembunyikan. Berdasarkan fakta di lapangan, setahun sebelum serangan, Fahim diketahui mensurvei lokasi target teroris. Fahim membuat paspor palsu, belajar di kampus, dan ngekos di jalan dekat lokasi pengeboman, sehingga Fahim dinilai udah mempersiapkan ini semua. Setelahnya giliran Syahid yang bertanya. Syahid ingin mengambil sudut pandang yang lain, bahwa nggak mungkin Swapnil mengenal semua orang yang belajar di sana, dan pastinya dia mencatat nama Fahim atau Sahil, karena di institusi tersebut masih menggunakan kertas untuk ujian. Jadi Syahid ingin data Fahim yang ditulis tangan oleh dirinya sendiri dihadirkan di persidangan, dan Syahid ingin tulisan tangan itu diperiksa oleh tim forensik karena seluruh kasus penuntutan bergantung pada tulisan tangan. Selesai persidangan, Syahid ditemui oleh wartawan yang ingin mewawancarainya.
Syahid ditanya kenapa dia selalu menangani kasus teroris. Syahid mengatakan bahwa polisi tidaklah selalu benar. Jadi ketika mereka ditangkap bukan berarti urusannya udah selesai. Dalam kasus ini, para korban memerlukan sistem peradilan. Mereka adalah orang biasa yang ditangkap akibat salah duga dan mereka nggak mampu membayar pengacara. Syahid ingin berjuang untuk mereka supaya mereka mendapatkan sistem peradilan yang adil. Syahid pun kemudian membaca daftar pertanyaan wartawan tersebut secara langsung dan memutuskan menghentikan wawancara. Syahid menyuruhnya untuk menemukan kebenaran secara langsung. Syahid hanya mengatakan alasannya menjadi pengacara adalah karena kata-kata dari Roy Black. Dengan ditunjukkan ketidakadilan padanya, dia mengajarinya untuk mencintai keadilan. Mengajarinya apa itu rasa sakit yang membuat hati nuraninya terbangun untuk membantu orang yang gak berdaya, mempertanyakan pihak otoritas, mengguncang sistem, dan tidak takut untuk menghadapi waktu sulit dan orang-orang yang keras. Kata-kata itu pun dia tempel di dinding ruang kerjanya. Di lain hari, persidangan Fahim, jaksa menghadirkan Nuruddin, kenalannya Fahim ketika dia di Dubai. Dalam pernyataannya, Nuruddin mengatakan kalau Fahim sering bertemu dengan orang mencurigakan dan berbicara selama berjam-jam dalam bahasa Arab yang gak dia mengerti. Terakhir kali, Nuruddin bertemu dengan Fahim di Nepal, tapi ketika itu Fahim mengabaikan dirinya seperti orang asing. Beberapa hari kemudian, Fahim dengan panik menemui Nuruddin di hotelnya dan Nuruddin melihat HP-nya Fahim gak berhenti berdering. Ketika itu dokumen-dokumen yang dibawa oleh Fahim terjatuh ke lantai dan salah satunya adalah sebuah peta. इधर उधर घूमने लगा, बहुत सारे पेपर थे वो सब इसके गिर गए, ग्रीन ब्लू। मुताबिक आपने फहीम खान को ये मैप आतंकवादियों को देते हुए देखा था। आधार पर मुंबई का सबसे बड़ा टेरर अटैक किया गया था। Melihat aksi jaksa, Syahid pun senyum sendiri. Syahid juga punya peta yang dia bawa. Peta tersebut dibenarkan oleh Nuruddin dan ternyata itu adalah unduhan dari Google. Merasa kalah dari Syahid, jaksa pun mengungkit masa lalu Syahid yang pernah berada di Kashmir. आपने काफी समय बिताया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, है ना? You not on trial. I'm just stating certain facts. Fahim Khan is on trial. Accusing me. No, I'm not. Are you I'm just accusing me? stating certain facts. साहब आपने काफी समय जेल में भी बिताया है। So? वहाँ भी आपका उठना बैठा आतंकवादियों के साथ उठना Nothing बैठा was रहा होगा। proven. अब शाहिद No, she's साहब, accusing me. शाहिद I साहब, can sue her for this, but I won't. Tentu aja, Syahid marah banget. Karena dia udah terbukti nggak terlibat dalam organisasi teroris manapun. Bahkan dia dijebak hingga masuk penjara. Setelah perdebatan panas itu, jaksa pun disuruh duduk. Syahid melanjutkan bertanya pada Nuruddin. Syahid bertanya kapan dan bagaimana Nuruddin bisa pergi ke Nepal. Dari pertanyaan sederhana aja, seperti kereta apa yang dia naiki, apa nama hotel tempat dia menginap, dan mata uang yang dia gunakan, Nuruddin nggak bisa menjawab. Hal yang dia alami saja dia lupa, tapi ketika melihat sebuah kertas yang jatuh, dia sangat yakin kalau itu peta yang berisi target serangan ke Mumbai. Syahid menyimpulkan kalau Nuruddin gak bisa dipercayai sebagai saksi. Selesai sidang, temannya yang bernama Ramanat mengingatkan bahwa Syahid saat ini harus tetap waspada, karena siapapun bisa menyaksikan jalannya persidangan. Malam hari ketika di rumah, ibunya Syahid kedatangan dua orang gak dikenal yang mencari Syahid. Mereka gak menyebutkan nama dan kepentingannya. Mereka pun seenaknya masuk ke dalam untuk mencari Syahid, tapi Syahid nggak tinggal di situ lagi, dan sang ibu memang nggak tahu alamat tinggalnya Syahid. Karena nggak menemukan Syahid, kedua preman ini pun pergi. Besok harinya, Syahid mengabari Ramanat kalau ada orang yang datang ke rumah ibunya. Selain itu, dia pun diminta untuk mundur dari kasus ini. Tentu aja Syahid nggak mau dan udah minta perlindungan dari polisi. Maryam kemudian tahu kalau suaminya ketakutan. Bahkan hari ini, Syahid gak pergi ke kantor. Syahid menceritakan kalau dia mendapatkan ancaman lagi. Kali ini melibatkan ibunya. Maryam ingin Syahid berhenti aja dari kasus ini, tapi Syahid gak mau dan tetap akan membela kliennya. Maryam takut kalau keluarga mereka kenapa-kenapa atau yang paling parah bisa terbunuh. Maryam menganggap kalau Syahid gak mementingkan keluarganya. Maryam pun menunjukkan bahwa Syahid memang gak peduli dengan keluarganya. Bahkan Syahid nggak tahu kalau Samir, anaknya Maryam, udah sakit selama 1 minggu. Maryam pun kemudian memutuskan pergi dari rumah menuju New Delhi. Syahid pun ditinggal sendiri oleh istrinya waktu itu. Di persidangan berikutnya, jaksa membawakan barang bukti. Tapi itu seperti membantu pembelaan Syahid. Pakaian yang teroris pakai itu berwarna hitam karena berlumuran darah. Bahkan jaksa sendiri nggak tahu warna asli dari pakaian yang tadinya berwarna hijau.
Gimana bisa peta yang katanya berada di dalam celana selama 3 hari gak ditemukan setetes darah apapun, bahkan terlipat sangat rapi. Syahid dengan gamblang dan percaya diri mengatakan kalau barang bukti itu adalah barang bukti yang ditanam. Syahid berhasil menunjukkan kalau jaksa gak punya logika berpikir sama sekali. Malam itu ketika di kantor, Syahid membaca koran. Ada artikel tentang dirinya yang menyebutkan kalau Syahid adalah teroris dan radikal. Ditambah lagi dia selalu membela terduga teroris dan artikel itu merusak nama baiknya. Bulan Februari tahun 2010, Syahid tinggal bersama keluarganya lagi. Ketika lagi mau makan malam, Syahid mendapatkan telepon. Ada calon klien yang meminta bantuannya di kantor. Seperti biasa, ketika orang meminta bantuan, Syahid pun segera datang. Tapi yang gak Syahid tahu, 2 orang tersebut datang untuk membunuhnya. सुबह आ जाते हैं बैठी शाहिद भाई Syahid pun meninggal di tempat dengan tembakan di kepala. Singkatnya, persidangan Fahim pun dilanjutkan oleh Ramanat dengan membacakan pernyataan penutup yang udah disiapkan oleh Syahid sebelum dia meninggal. Karena Syahid, Fahim pun akhirnya dibebaskan 3 bulan kemudian. Dalam berkarir selama 7 tahun sebagai pengacara, Syahid udah membebaskan 17 korban salah tangkap. Syahid Asmi adalah simbol bahwa hukum seharusnya bisa menjadi pelindung bagi yang lemah, bukan alat penindas bagi yang berkuasa. Ketidakadilan gak boleh dibalas dengan kebencian. Tetap harus dengan perjuangan untuk keadilan melalui hukum dan kebenaran. Perjuangan melawan ketidakadilan memang kadang berbahaya, nyawa bisa jadi taruhannya. Tapi kematian mereka yang udah membuka jalan perjuangan bukanlah akhir. Itu semua akan menjadi pengingat bahwa kebenaran seringkali dibayar mahal. Tapi percayalah, hasilnya gak akan sia-sia. Syahid Asmi adalah salah satu bukti jejak perjuangan moral, semangat keberanian, dan harapan bahwa hukum bisa menjadi alat untuk menciptakan keadilan sejati. Asalkan ada orang-orang yang cukup berani untuk memperjuangkannya. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.